Setelah lulus dan kerja itu baru nyadar. Dulu kurang banget lah gitu ikut organisasi, padahal banyak ngasih profit ke kitanya saat udah di dunia pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga, alumni Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia angkatan 2013 dengan kelulusan di tahun 2017, Prodi Manajemen Logistik. Saya sekarang bekerja di PT C.H. Robinson Indonesia yang bergerak di bidang freight forwarding. Oke, kalau soal cerita tentang kuliah itu sebenarnya beberapa kali coba dulu sih. Kayak kita kan anak-anak baru lulus SMA itu kan ya SBMPTN kayak gitu-gitulah. Sebenarnya juga ikut kayak gitu-gitu. Cuman memang belum rezekinya dan waktu itu memang ada keterbatasan biaya juga. Jadi pemilihan universitas tuh nggak semau yang saya pengen aja gitu, nggak kayak yang pengen saya tuju aja. Jadi harus benar-benar selektif juga, gimana ngelihat kayak dari sisi biaya segala macam juga. Nah kebetulan dari situ beberapa kali tes SBMPTN belum rezekinya, beberapa tes mandiri dari dari universitas swasta juga belum rezekinya, adalah undangan dari Stimlok yang mungkin terpilih dari data di sekolah SMA ya. Diskusi dulu dengan orang tua. Orang tua juga ngelihat dari bidangnya sih, kan kita juga pertamanya awam ya dengan logistik tuh sebenarnya, sejujurnya yang kita tahu cuman soal logistik tuh ya kurir segala macam gitulah. Dari situ mungkin dari segi biaya orang tua juga mendukung, dan logistiknya setelah saya sedikit pelajarin lagi agak tertarik sih memang. Oke, dari situ coba lebih dicari informasinya, langsung ke Stimloknya. Mbak boleh langsung daftar, ya udah langsung di situ. Ekspektasinya ya pastinya yang pertama itu kita cocok dengan bidangnya, dengan mata kuliah segala macem. Dan sebenarnya banyak yang nggak sesuai, bukan yang nggak sesuai ekspektasi ya, maksudnya di luar ekspektasi, karena bayangan saya tuh Stimlok itu udah merger yang dengan Poltekkos, terus ada beberapa mahasiswa sebelumnya gitu, dan ternyata angkatan pertama di situ saya baru tahu juga pas pendaftaran. Jadi ya cukup agak kaget juga sih, di sini kita langsung jadi pionirnya gitu di Stimlok. Kalau ekspektasi pribadinya sendiri sih ya cukup dari ini sih, kecocokan di mata kuliahnya aja dengan yang saya harapkan gitu. Ya, jadi sebelum kita disuruh milih dari kedua prodi itu, kita diinfokan dulu dengan oleh pihak kampus, kayak misalkan nanti manajemen logistik itu kita apa aja sih yang dipelajari, dan dari transport sendiri itu apa juga yang dipelajari. Dari kedua itu ya saya lebih menemukan kecocokan dari mata kuliah di manajemen logistik, di mana di situ seperti ada manajemen pemasaran, lalu ada ekspor impor. Di situ ada ketertarikan lah dari situ dibandingkan dengan mata kuliah yang di transportasi. Memang nggak kalah penting, cuman di sini kan kita ada penilaian tersendiri ya, dan logistik lebih saya tuju dari situ. Organisasi yang pastinya angkatan pertama sangat aktif ya. Pastinya join ke pembuatan organisasi kayak badan eksekutif mahasiswa dan juga pembentukan himpunan. Dari yang pertama itu Himagis dan Himaporta, itu angkatan kita berunding buat pembentukan kedua prodi itu. Jadi kalau untuk organisasi benar-benar ke BEM dan himpunan, palingan aktif di UKM sih, lebih di UKM.
Kalau organisasi cuman itu doang, BEM dan himpunan di situ. Mata kuliah favorit itu ada beberapa ya. Di antaranya itu ada manajemen distribusi sama, ini bukan karena dapat pekerjaan di bidang yang serupa ya, tapi jujur ekspor impor setelah dapat di semester berapa ya, 5 kalau nggak salah deh. Dan itu memang muncul ketertarikan di ekspor impor kayak gitu. Jadi dua itu sih yang paling saya taruh ketertarikan di dua itu. Dosen terfavorit mungkin bisa disebut Bu Ira ya, Bu Ira. Di situ dari mungkin alasannya itu dari gaya pengajarannya, terus banyak bantu saya di skripsi Bu Ira. Kalau dosen yang disuka banyak banget sebenarnya, cuman yang kalau ditanya favorit ya Bu Ira sih. Kesannya di Stimlok itu lebih karena saya angkatan pertama ya, dimana kayak buat pembentukan organisasi, terus kita ngerundingin mata kuliah ini tuh kayak gimana sih, tugas-tugas itu sih yang paling dirinduin tuh. Kesan-kesannya apa yang Stimlok baru keluarkan, kita yang pertama nyoba gitu ya. Sama apa ya, lebih karena di kota Bandung ya kan, asik tuh kesannya, kangen sama kotanya juga di situ. Terus kawasan kampusnya itu Stimlok bisa dibilang yang enak lah gitu, nggak terlalu crowded karena di tengah-tengah perumahan gitu kan. Jadi nyaman buat tempat tinggal di sekitar kos, sama ya nggak terlalu banyak kemacetan aja jadinya. Di situ sih kesannya yang enaknya. Sebenarnya ini ada apa ya, sejarah nyari kerjanya sih, perjuangan nyari kerjanya dulu sebenarnya. Dulu sih pertama jadi job seeker itu sebenarnya apapun ya, asalkan sesuai dengan bidang yang dipelajari di perkuliahan sih. Di situ saya apply aja pekerjaan. Dan muncullah offering pertamanya dari perusahaan ekspor impor yang sebelum ini ada salah satu perusahaan swasta juga. Di situ saya pelajari nih, ini offeringnya itu ternyata dari freight forwarding jenisnya. Dari situ, dari offering itu ya saya pikir kenapa nggak saya coba, karena kebetulan favorit mata kuliahnya juga kan ekspor impor. Jadi ya udah yakin lah masuk di perusahaan yang pertama itu. Setelah sekitar 3,5 tahun lah, ibaratnya apa ya, kata orang ninggalin zona nyaman lah ya. Kita harus ninggalin zona nyaman. Kalau misalkan di perusahaan tertentu kita udah merasa nyaman dan gitu-gitu aja, ya udah mulai lagi mencari-cari lagi. Karena di pekerjaan sih kalau menurut saya, kita untuk pindah itu kalau bisa yang masih serupa, cuman kita bisa mendapatkan bagian lain dari bidang itu. Contohnya ekspor impor, misalkan saya di perusahaan A belajar tentang misalkan pekerjaan yang di bidang A, pergudangan. Nah, untuk pindah ke selanjutnya itu tetap ekspor impor, cuman di mana saya bisa mendapatkan bidang-bidang yang lainnya kayak gitu. Dan saya lihat di Robinson ini offeringnya mereka bisa menawarkan saya hal itu. Ya dari situ udah langsung proses perpindahan. Alhamdulillah saya keterima sampai sekarang. Di Robinson sih baru terhitungnya belum ada setahun. Sangat berpengaruh, dan saya ngerasain justru dulu zaman kuliah itu saya dibilang kurang lah dalam berorganisasi. Di situ setelah lulus dan kerja itu baru nyadar dulu kurang banget lah gitu ikut organisasi, padahal banyak ngasih profit ke kitanya saat udah di dunia pekerjaan. Kayak contohnya kita jadi lebih pede buat ngomong sama orang, public speaking, terus cara kita berpresentasi di depan atasan kayak gitu-gitu. Terus organisasi juga bikin kita lebih bersikap profesional terhadap pekerjaan sih kan. Yang kayak kita lihat ya, anak-anak kalau di kampus udah ikut organisasi dia rajin ya, kayak ikut meeting lah, bikin
ada ART gitu-gitulah, yang dokumentasi gitu, ya mereka fokus di situ. Jadi profesional untuk mengerjakan sesuatu, jadinya itu sangat relate dengan apa yang kita kerjakan kalau udah kerja di suatu perusahaan. Saya ini CS di perusahaan ini, saya sebagai CS, kalau bahasa dari C.H. Robinson itu sendiri Global Forwarding Agent. Jadi saya itu menjembatani pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekspor impor itu sendiri, di mana ada shipper, pengirim, lalu ada vendor kita kayak pelayaran, lalu ada mungkin agen-agen yang terlibat, lalu ada third party-nya, dan di situ ada penerima atau buyer. Nah, di situ tugas saya itu menjembatani info-info yang bisa mendukung, menyokong setiap shipment yang pengen saya jalanin gitu. Karena dari satu proses shipment ekspor impor itu banyak step-stepnya, dan di situ butuh seseorang yang bisa mendistribusikan info itu secara akurat, jadinya proses shipmentnya itu jalannya dengan baik. Nah, di situ tugas saya sebagai customer service gitu, kayak menerima bookingan dari shipper atau pabrik, terus kita minta approval ke pihak consignee-nya atau pihak buyer-nya dengan rate yang kita ajukan, deal nggak dengan rate sekian gitu. Kalau misalkan mereka deal atau ada penawaran, ya kita harus memberikan plan B lah. Jadi nggak cuma plan A doang, kita harus menyiapkan plan B jika sewaktu-waktu nanti consignee-nya itu nggak setuju dengan penawaran pertama kita. Di situ tugas saya juga. Lalu setelah itu semua berjalan, ya saya harus berkewajiban buat monitoring shipmentnya sampai ke destinasi dengan benar gitu. Dan di setiap prosesnya pasti ada masalah yang harus di-maintain, ada orang yang maintainnya. Itu tugas saya, kurang lebih kayak gitu di perusahaan. Justru mencari nafkah, justru saya lebih ke entrepreneur ya, kepinginnya gitu, wishlist lah gitu, suatu saat. Tapi ya saya belum tahu nih, kalau misalkan nanti suatu waktu saya bisa jadi entrepreneur, saya harus meninggalkan pekerjaan yang sifatnya korporat seperti ini atau tidak gitu. Iya, pengen kalau ditanya entrepreneur mah. Kalau goals terdekatnya sih nggak muluk-muluk. Saya cukup bekerja dengan baik di perusahaan yang baru ini, tanpa banyak melakukan kesalahan, karena kesalahan pasti ada ya di suatu pekerjaan. Itu goals yang terpendeknya. Jadi dapat penilaian bekerja dengan baik lah dari sisi penilaian perusahaan. Kalau goals yang sekiranya 5 tahunan itu, ya mungkin adanya perkembangan di jabatan sih. Perkembangan di jabatan pastinya ingin selalu ada, karena nanti seiring berjalannya waktu kita bekerja di suatu perusahaan, nanti ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan, dan itu jadi modal kita buat berada di jenjang jabatan yang selanjutnya gitu. Itu tahap kedepannya. Kalau untuk jangka panjangnya sekali, apa ya? Mungkin bisa bekerja seperti ini dengan punya usaha sendiri ya, di luar ya, sampingan gitu. Oke, kalau dari mahasiswa dulu, saya bisa ngasih pesan karena kesalahan yang saya lakukan semenjak kuliah ya, yaitu kurangnya berorganisasi. Jadi pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif berkuliah itu jangan takut buat mulai organisasi lah. Join dengan organisasi tertentu atau apa, aktif lah, lebih aktif. Jangan kupu-kupu ya. Jangan kupu-kupu, karena benefitnya bakal kita rasain sendiri di pekerjaan. Karena juga dari sisi perusahaan itu banyaknya nyari kandidat yang memang dia aktif berorganisasi di situ. Saya ngerasain sendiri dari pas saya dulu jadi job seeker itu selalu ada keterbatasan karena saya dulu kurang berorganisasi di situ. Ya, jadi buat siswa-siswi yang memang sekarang lagi masih mencari lah buat di mana kalian kuliah, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik
jadi opsi yang menurut saya sangat baik untuk kedepannya, dimana seperti yang saya alamin, logistik itu ternyata sangat luas, bukan hanya tentang perpindahan barang, cuman dari seni gimana kita melakukan perpindahan barang itu sendiri. Karena Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia itu kan sarjana logistik pertama ya di Indonesia itu, jadinya potensi yang bagus lah kalau bisa masuk ke Stimlog. Ya, nama saya Rizky Tri Anggara, saya Stimlog.